Ya, kasih. Bu Ati, Bu Ati sibuk nggak ya hari ini? Saya hari ini ada kerjaan. Kenapa Bu Jana? Saya ada sedikit mau dibahas sih, mau dibicarakan sama Bu Ati. Ya masalah apa? Masalah- Sambil nih ya, saya Ya. ada kerjaan. Masalah ini Bu, tentang pembelajaran daring di kelas. Ada sedikit permasalahan sih buat saya sendiri. Kalau hari ini saya mungkin belum bisa karena masih ada kerjaan. Oh gitu. Gimana kalau besok atau lusa Bu Jana ya? Oh, boleh deh, boleh. Saya tunggu ya Bu. Jawaban Bu Ati kapan bisa waktunya untuk sharing sama saya. Nanti saya lewat WA deh. Oh, iya. Ketemunya. Oh boleh boleh. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Ati. Sama-sama, Itu Bu aja. Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Jana, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Ati. Bu Ati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Oh iya Bu Jana, hari ini kan kita ketemu sesuai dengan kesepakatan di WA. Katanya Bu Jana mau ada dibahas, mau apa sih yang mau dibahas hari ini? Oh iya. Gini Bu Ati, memang ada sesuatu yang ingin saya bicarakan menyangkut murid-murid saya. Dia seperti itu ya. Bu Jana, permasalahannya apa sih? Oh iya, ngomong-ngomong apa kabar dengan anak-anak Bu Jana? Radit sama Jidan, belajarnya masih secara daring ya? Alhamdulillah baik sih, kabar mereka baik-baik aja Bu. Secara daring, saya juga harus mengatur jadwal untuk membantu anak belajar di rumah. Alhamdulillah kalau si kakak Radit ini masih bisa belajar sendiri. Bisa ya? Iya, tapi mungkin kalau si adik yang masih SD harus saya pantau dan masih saya temani karena masih kecil Bu. Jadi saya harus pandai-pandai membagi waktu untuk anak dan murid saya juga. Wah, Bu Jana ini ibu yang hebat loh, sudah dapat membagi waktu antara anak dengan muridnya. Oh ya Bu Jana, sampai lupa saya. Tadi apa yang ingin Bu Jana bicarakan? Masalah apa ya? Coba Ibu ceritakan. Oh, iya. Gini Bu Ati, memang ada sesuatu yang ingin saya bicarakan menyangkut murid-murid saya. Iya. Saya jadi bingung Bu. Sebenarnya apa sih permasalahan yang membuat Bu Jana bingung? Coba Bu Jana ceritakan. Begini Bu, saya mulai dari mana ya? Mengenai pembelajaran daring, di mana anak-anak itu mereka sepertinya kurang semangat belajar Bu. Oh jadi permasalahan Ibu Jana itu mengenai anak-anak waktu daring kurang semangat. Iya benar, itu masalah saya sih Bu. Sebelum kita bahas permasalahan Ibu Jana lebih dalam lagi, apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini, saya ingin Ibu mendengarkan cerita saya mengenai permasalahan saya agar saya bisa lega. Selain itu, apa sih yang ingin Ibu capai dari hasil pertemuan kita hari ini, Bu Jana? Kalau ditanya apa yang ingin saya capai, saya sih ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, Bu Jana ingin mendapatkan solusi agar permasalahan Ibu Jana bisa pada saat daring bisa teratasi ya. Terus sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat Ibu melakukan pembelajaran saat daring bersama anak-anak. Yang saya rasakan Bu Ati, saya merasa sedih sekali melihat murid-murid yang kurang fokus, tidak memperhatikan saya saat kegiatan Zoom berlangsung. Selain kurang fokus, apalagi kira-kira yang membuat Ibu Jana sedih? Selain kurang fokus dan antusias Bu, saat pembelajaran daring, anak-anak juga saya perhatikan
mereka itu kurang antusias saat pembelajaran berlangsung. Hmm, selain selain itu Bu Jana, apalagi jika ada permasalahan Bu Jana, tolong ceritakan. Gimana ya? Masih ada sih Bu. Mm-mm. Dalam pengumpulan tugas Bu, ada aja beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas. Oh, jadi yang membuat Ibu sedih itu Anda kurang fokus dan antusias saat pembelajaran Zoom dan anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas juga ya. Iya benar seperti itu Bu. Sebelum saya tanya lebih lanjut, boleh nggak Bu Jana? Tanya lagi loh. Silakan. Pokoknya saya nanya-nanya terus nih ya. Apa-apa Bu? Ya sharing kan. Bagaimana cara Ibu memulai pembelajaran daring saat kegiatan awal? Di kegiatan awal. Kegiatan awal. Kalau saya sih Bu, saat ada anak yang memulai bergabung di Zoom, saya selalu menyapa mereka dengan salam dan menanyakan kabar mereka hari ini bagaimana. Selain menyapa dengan salam dan menanyakan kabar, apa kabar anak-anak? Seperti itu ya Bu Jana ya? Ya, benar. Apalagi kegiatan awal lain yang Ibu lakukan Ibu? Eh, Setelah semua anak-anak masuk di Zoom, saya dan anak-anak menyanyikan lagu pembukaan mungkin seperti lagu Assalamualaikum, terus membaca surah pendek, doa untuk orang tua dan doa sebelum belajar. Seperti itu kegiatan yang saya lakukan di kegiatan awal Bu Ati. Terus apalagi Bu Jana yang bisa Ibu lakukan di kegiatan awal saat daring dengan anak-anak, saat kegiatan Zoom? Biasanya saya tuh langsung menanyakan kepada anak-anak, hari apa nih, tanggal berapa, terus bulan dan tahunnya. Juga kepada anak seperti itu biasanya saya lakukan Bu, saat pembelajaran secara daring. Oh ya Bu Jana, berarti sama aja seperti saya lakukan pada saat daring. Luring kayak gitu juga kan, sama? Iya sama. Iya, cuma bedanya kalau daring itu jarak jauh, kalau luring Kalau secara langsung. langsung ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Jana, saat Ibu menjelaskan tentang tema nih, apakah Ibu tuh menjelaskan secara lisan atau Ibu menampilkan gambar-gambar sesuai dengan tema dan Ibu menjelaskan gambar-gambar yang Ibu perlihatkan kepada anak atau secara lisan? Gimana Bu Jana? Enggak sih. Biasanya saya hanya langsung menjelaskan tema secara lisan tanpa gambar-gambar. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi saat Ibu menjelaskan tema itu hanya menjelaskan secara lisan kepada anak-anak tanpa disertai gambar-gambar. Apa boleh saya tanya lagi? Maaf ya Bu Jana nanya Iya, nih. boleh. Oh, tentu saja boleh Bu Ati, nggak apa-apa. Saya ingin Ibu tanyakan lagi boleh. Ini Bu Jana, kalau boleh saya tahu bagaimana saat Ibu memasuki kegiatan inti, yang dimana kan inti itu kegiatan inti kan sudah waktu pembelajaran nih. Saya mau tahu suasana kegiatannya itu bagaimana Bu yang Ibu lakukan? Biasanya sih, kalau saya sih Bu, biasanya meminta anak untuk menyiapkan LK yang sudah saya bagi kepada orang tuanya masing-masing, di mana anak akan mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang saya berikan pada mereka. Pada gambar tersebut misalnya mewarnai gambar, mencari jejak atau kegiatan lainnya yang sudah ada di LK yang sudah saya bagikan kepada mereka. Oh, jadi Ibu mengerjakan LK yang Ibu berikan kepada orang tua untuk dikerjakan anak pada saat Zoom. Jadi bagaimana cara Ibu meminta mengerjakan LK yang ada, yang sudah ada itu pada anak-anak itu bagaimana caranya Ibu? Cara saya meminta anak mengerjakan LK, biasanya saya menjelaskan terlebih dahulu Ya. 3 kegiatan yang akan dikerjakan anak pada hari itu. Lalu saya akan meminta
anak untuk mengerjakan satu kerjaan terlebih dahulu. Misalnya ada yang memilih mewarnai gambar, yang lain boleh memilih mencari jejak seperti itu. Oh, jadi ibu menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang dikerjakan anak, misalnya mewarnai, terus habis itu mencari jejak, secara berurutan gitu bu ya? Ya benar Bu. Saya minta anak mengerjakan secara berurutan sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Apakah pernah ibu meminta pendapat anak-anak yang mana anak-anak suruh mengerjakan yang mereka suka dulu? Ada nggak ibu menerima nih anak-anak maunya, saya bu mau mewarnai, oh saya bu mau mencari jejak, ada nggak seperti itu? Tidak pernah sih Bu ya. Hmm. Saya selalu meminta anak mengerjakan LK secara berurutan sesuai dengan yang saya jelaskan dan sesuai mood mereka juga sih. Berarti masih berurutan ya bu, ibu harus anak-anak harus mengerjakan secara berurutan sesuai dengan yang ibu minta. Iya, Apa seperti itu ya bu? Ya. iya Bu. Apa pernah ada anak-anak yang bertanya kepada ibu nih, yang tadi lagi nih, bu saya maunya mewarnai dulu bu. Ada Bu yang seperti itu, pernah sih. Terus bagaimana responnya ibu terhadap anak Eh, tersebut? saya hanya bilang boleh, tapi nanti saja kita kerjakan tugasnya sesuai dengan urutannya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya katakan ya alhamdulillah anak-anak mereka mengerti apa yang saya katakan. Berarti anak-anak mau ngikutin aja gitu ya. Oh, saya sudah mulai paham nih, berarti saat kegiatan inti ibu ingin anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan urutan yang ibu jelaskan tadi kepada anak-anak. Nah, seperti ya Bu Jana. Iya Bu, seperti itu. Bu Jana, saya tanya lagi nih Boleh. tentang kegiatan daring lagi. Ya Bu Jana ya, saja boleh buat yang pada saat ibu lakukan bersama anak di Zoom. Setelah ibu melakukan kegiatan inti saat Zoom, apa saja yang ibu lakukan di kegiatan penutup lagi nih Bu? Oh ya. Begini, yang biasanya sih saya mengevaluasi dan menanyakan ulang kegiatan inti kepada anak, kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Setelah ibu mengevaluasi dan menanyakan ulang kegiatan yang dilakukan anak-anak, apakah ada bentuk apresiasi kepada murid-murid ibu setelah mereka selesai mengerjakan tugas-tugasnya? Apresiasi maksudnya seperti apa ya Bu ya? Dalam bentuk apa ya? Saya bingung. Mungkin pada ibu Oh, mengatakan apa gitu ke oh ya. anak-anak? Oh, sepertinya saya mengapresiasinya dengan kata-kata bagus. Anak-anak menyelesaikan tugasnya semua, seperti itu saja. Mungkin saya bisa memberikan tepuk tangan, alhamdulillah, jempol, pinter gitu Bu. Oh, seperti itu. Berarti Ibu Jana mengapresiasikan anak-anak yang sudah selesai tugasnya dengan kata bagus, pintar, Hebat, hebat. Oh, seperti itu. seperti itu. Ya benar seperti itu Bu. Apa pernah Ibu Jana melakukan suatu kegiatan setelah menyelesaikan tugasnya? Misalnya kegiatan tersebut yang membuat anak-anak muridnya Bu Jana itu menjadi rileks, kan sudah capek nih ngerjakan tugas, untuk membuat anak-anak lebih rileks lagi. Ada nggak Bu? Maksudnya seperti bernyanyi gitu Bu Ati? Iya mungkin seperti itu. Apa pernah Bu Jana melakukan pada saat kegiatan penutup? Pernah sih Bu, tapi jarang karena anak terlambat menyelesaikan tugasnya. Jadi saya tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Oh berarti jika anak cepat menyelesaikan, kalau anak-anak bisa cepat menyelesaikan nih tugasnya, berarti sempat dong melakukan kegiatan seperti nyanyi. Iya Bu, seperti itu. Tergantung mungkin waktu yang tersedia. Mungkin kalau misalnya waktunya tidak cukup, ya mungkin saya tidak akan Masih ngerjakan tugasnya ya? Iya, benar. Oh, berarti dapat saya simpulkan ada hal-hal yang membuat Ibu Jana lakukan pada saat
kegiatan awal hingga kegiatan penutup saat daring. Yang pertama, saat kegiatan awal Ibu menjelaskan secara lisan tanpa ada gambar-gambar. Iya kan Bu Jana? Seperti itu. Iya, benar. Seperti itu, Bu Ati. Terus sebagai contohnya untuk menarik perhatian anak pembelajaran, jadi Ibu tidak menggunakan gambar-gambar. Terus yang kedua, saat kegiatan inti, Ibu menginginkan anak-anak itu mengerjakan pekerjaan secara berurutan sesuai dengan penjelasan Ibu Diana. Seperti itu ya Bu ya? Ya, benar seperti itu Bu Ati. Itu hal yang rutin saya lakukan saat Zoom bersama anak-anak. Dan pada saat kegiatan di penutup, yang Ibu Diana lakukan hanya evaluasi dan menanyakan ulang apa yang dikerjakan anak-anak. Lalu Ibu mengapresiasi hasil kerjaan anak-anak dengan kata bagus, jempol, hebat, seperti itu ya Bu Diana? Ya, benar Bu, seperti itu. Sepertinya apa yang saya lakukan pada pembelajaran daring terlalu monoton karena saya kesulitan saat kegiatan daring, walaupun pembelajaran daring sudah saya lakukan selama 1 tahun lebih, tapi tetap aja saya merasa kesulitan Bu. Ya, memang benar Bu Diana, pembelajaran daring itu memang agak sulit daripada kita pembelajaran secara luring. Memang susah kan, itu kan jarak jauh, Ya, sama kita benar. langsung tatap muka berbeda. Boleh saya lanjut lagi Bu Diana? Mau bertanya lagi? Ya, tentu saja boleh Bu Ati. Apalagi yang ingin Bu Ati tanyakan, silakan tanyakan saja. Kalau boleh tahu Bu Diana, apa sih yang menjadi hambatan Ibu saat pembelajaran secara daring sehingga anak-anak itu tidak fokus saat belajar? Gitu. Hambatan saya Bu, saya rasa pembelajaran daring yang saya lakukan saat ini terlalu monoton, sehingga anak-anak kurang semangat dan fokus secara pembelajaran yang saya lakukan, dan sebagian juga anak-anak masih ada yang ngantuk ketika pembelajaran Zoom berlangsung. Terus apalagi Bu Diana hambatan yang Ibu rasakan saat melakukan pembelajaran secara daring? Hambatan saya itu tidak bisa mengetahui karakter anak-anak secara langsung karena pembelajaran daring. Sebab jika kita mengetahui karakter semua murid kita, kita bisa menarik perhatian saat anak-anak belajar. Oh, kira-kira nih apa lagi sih hambatan Bu Diana selain itu? Ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas, sehingga saya juga bingung saat menilai anak-anak, karena tugas itu kan akan dimasukkan ke penilaian Bu. Memangnya sih, memang susah itu pada saat daring karena kan kita nilai juga kegiatan anak-anak. Nah, saya nanya lagi nih Bu Diana, apa solusi yang sudah Ibu pernah lakukan pada saat pembelajaran daring? Iya. Untuk solusi pembelajaran daring, saya sudah mencoba menarik perhatian anak-anak dengan bermain tepuk-tepuk. Akan tetapi anak-anak masih kurang fokus dan antusias saat pembelajaran berlangsung. Terus apalagi solusi yang pernah Ibu Diana lakukan? Ada lagi sih Bu, dalam pengumpulan tugas, saya sudah mencoba menghubungi orang tua anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas, ya secara japri melalui WA gitu. Oh, jadi seperti itu solusi yang pernah Ibu lakukan. Menurut Ibu Diana, apakah solusi seperti itu dapat membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan Bu Diana dengan murid-muridnya Bu Diana? Saya rasa sih kurang efektif ya Bu ya. Saya masih bingung bagaimana solusi yang tepat buat permasalahan saya ini. Menurut Ibu, dengan pembelajaran daring seperti itu, yang biasa Ibu lakukan, apakah dapat membuat anak fokus dan antusias saat Ibu mengajar? Iya sih Bu, menurut saya pembelajaran daring ini sangat monoton
menjadi penyebab anak kurang fokus dan antusias dan tidak semangat untuk mengikuti kegiatan daring. Nah, menurut Ibu lagi nih, apa yang harus Ibu ubah dari pembelajaran yang pernah Ibu lakukan agar membuat anak-anak tuh lebih fokus, antusias dan semangat? Sepertinya Bu, saya ingin membuat, ini ide saya ya Bu ya. Iya. Sepertinya saya ingin, rencana saya ingin membuat video pembelajaran yang menarik seperti kartun-kartun atau lagu-lagu anak, seperti itu. Jadi menurut Ibu Jana, solusi permasalahan Ibu itu ingin mencoba hal yang baru seperti membuat video pembelajaran berupa kayak kartun-kartun gitu Bu ya. Apa itu bisa membuat solusi buat Bu Jana? Bisa nggak membantu solusi Ibu? Saya rasa sih bisa Bu, karena seperti yang kita ketahui, eh, anak-anak itu sangat suka hal-hal yang baru, apalagi video-video pembelajaran menggunakan kartun-kartun, animasi seperti itu. Oh, jadi solusi Ibu membuat video pembelajaran menarik seperti kartun animasi ya. Iya benar Bu. Bagaimana dengan anak yang tidak mengumpulkan tugas Bu Jana? Nah itu juga yang saya pikirkan selama ini, selama kegiatan daring berlangsung ini selama setahun. Untuk anak yang tidak mengumpulkan tugas, saya mungkin akan lebih aktif lagi berkomunikasi melalui WA atau membuat jadwal pertemuan kepada orang tua murid secara langsung agar saya mengetahui mengapa anak ini tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh eh, kita gurunya. Menurut Ibu, apalagi solusi yang bisa membantu permasalahan Ibu? Solusi, kira-kira apa lagi Bu Jana? Mungkin saya akan merubah gaya mengajar saya pada saat kegiatan Zoom berlangsung. Contohnya seperti apa Bu Jana? Misalnya, saat menjelaskan tema pembelajaran, pada kegiatan awal saya akan menjelaskan tema tersebut, tidak hanya dengan lisan, tetapi saya menjelaskan beserta dengan gambar-gambar yang menarik, media-media yang sudah saya siapkan sesuai tema, seperti itu Bu. Terus apalagi yang ingin Ibu Jana ubah? Untuk kegiatan inti, saya tidak akan memaksakan anak untuk mengerjakan tugas secara berurutan, tapi saya akan menanyakan kepada anak-anak tugas mana yang ingin mereka kerjakan terlebih dahulu dan meminta kesepakatan bersama. Selain itu ada lagi nggak Bu Jana yang Bu Jana lakukan pada saat kegiatan ini? Ada sih Bu, saat anak sudah menyelesaikan tugas, saya akan melakukan kegiatan ice breaking seperti mengajak anak-anak bermain tebak-tebakan, bermain tepung, bernyanyi bersama, agar anak-anak itu merasa senang dan dalam mengerjakan tugas semangat Bu. Ada lagi nggak Bu Jana? Eh, ada sih Bu, saat di akhir kegiatan saya akan menanyakan tentang perasaan mereka, senang atau sedih selama pembelajaran berlangsung. Saya rasa langkah-langkah yang Bu Jana buat itu sudah sangat bagus. Dari semua hal yang Ibu paparkan tentang solusi yang akan Ibu buat, kira-kira menurut Ibu apakah semuanya bisa menjadi solusi dari permasalahan Bu Jana? Saya rasa bisa sih Bu, dan saya ingin mencoba. Saya harap idenya saya ini bisa berhasil. Jadi kita sudah menemukan solusinya ya Bu Jana. Kira-kira apa komitmen Bu Jana dalam menjalankan solusi yang sudah ada nih? Gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang menarik secepatnya untuk pembelajaran daring berikutnya, dan untuk orang tua saya mungkin akan membuat jadwal bertemu untuk minggu depan, dan pada kegiatan pembelajaran daring berikutnya saya juga akan mengubah
gaya mengajar saya saat daring agar tidak terlihat monoton dan saya ingin membuat anak-anak menjadi senang dan semangat untuk belajar. Wah, itu hal yang bagus sudah Bu Jana. Nah, siapa saja yang bisa membantu Bu Jana nih dalam menjalankan rencana dan solusi yang Ibu Jana buat? Nah, Kira-kira ya. siapa ya? Mungkin saya bisa minta bantuan adik sepupu saya untuk mengajari saya cara mengedit video pembelajaran karena menurut saya adik sepupu saya bisa membuat video pembelajaran yang bagus. Untuk jadwal bertemu dengan orang tua, saya akan masukkan ke dalam jurnal yang biasa saya buat. Oh. Nah, jadi kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Jana. Nah, jadi bagaimana nih Bu Jana? Masih bingung tidak? Alhamdulillah sih Bu Ati, dengan pertemuan kita hari ini, alhamdulillah saya sudah merasa lega, sudah mendapatkan solusi buat saya sendiri, dan saya juga terima kasih banyak sama Bu Ati udah mendengarkan cerita saya hari ini dan akhirnya saya mendapatkan solusi dan permasalahan saya. Sama-sama Bu Jana, mudah-mudahan rencana dari solusi yang sudah Bu Jana buat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Jana. Amin. Ya, terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan kepada Ibu. Saya mohon maaf sekali bisa sudah mengganggu waktunya Ibu. Ya, Bu Jana. Saling sharing kalau ada masalah. Iya. Nah, jangan diam aja. Iya benar. Nah, ini saya juga sekarang ada yang mau saya kerjakan, jadi saya mohon pamit sama Bu Ati dulu. Yang terima kasih hari ini sudah minta waktunya Bu Ati. Sama-sama Bu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.